Pratama. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan TKMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 aspek keterampilan berbahasa. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak sama-sama. Keterampilan berbahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan suatu gagasan, informasi, ide maupun pikiran dalam mencapai tujuan tertentu yang dapat dimengerti satu sama lain. Kita dapat melihat orang tersebut baik atau tidak dapat dilihat dari nada dan makna bahasa yang disampaikan orang tersebut. Dalam keterampilan berbahasa ada 4, yaitu membaca, menyimak, menulis, dan juga berbicara. Menyimak dan membaca merupakan kemampuan reseptif atau menerima pengertian, karena seseorang tidak perlu memproduksi bahasa. Kedua keterampilan berbahasa ini untuk menerima dan memahami. Nah, keterampilan ini disebut keterampilan pasif. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan yang produktif, karena seseorang dapat memproduksi bahasa. Kedua keterampilan ini disebut keterampilan aktif. Nah, yang pertama ada menyimak. Menyimak adalah keterampilan berbahasa untuk memusatkan perhatian dan untuk mencerna informasi-informasi yang ada. Nah, seringkali kita kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena kita dituntut untuk memahami inti dari pembicaraan yang ada. Bukan hanya mengetahui setiap kata, tetapi untuk keseluruhan. Menyimak ini biasanya memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan menyimak dapat dilatih setiap waktu dalam kehidupan sehari-hari. Topik pembicaraan dan kode-kode dapat membantu kita mencerna pesan-pesan yang disampaikan. Untuk melatih keterampilan ini, kita sering menyimak atau mendengarkan diskusi dan pembicaraan yang dibawakan orang lain dengan latar belakang berbeda-beda ya. Semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin berbagai macam latar belakang pembicaraan, maka keterampilan menyimak kita ini secara tidak langsung akan semakin terasah. Yang kedua, berbicara. Berbicara merupakan keterampilan ragam lisan yang bersifat produktif, sehubungan dengan keterampilan berbicara yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Nah, interaktif yaitu seperti tatap muka, berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian antar berbicara dan menyimak, dan memungkinkan meminta klarifikasi, pengulangan, atau meminta lawan pembicara untuk memperlambat berbicaranya. Sedangkan semi interaktif yaitu seperti berpidato. Dalam situasi ini, memang audiens tidak melakukan instruksi terhadap pembicaraan, namun kita dapat melihat reaksi pembicara dan bahasa tubuh mereka. Yang ketiga, ada membaca. Membaca merupakan keterampilan dalam memahami suatu teks bahasa. Membaca dapat membantu kita mengembangkan bagian-bagian bahasa, seperti kosakata, ejaan, kalimat, struktur bahasa, dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat membaca, otak kita mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya. Lalu informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan, informasi-informasi yang sudah didapatkan ini dapat digunakan untuk berbicara maupun menulis. Yang keempat yaitu menulis. Menulis merupakan keterampilan ragam tulisan yang bersifat produktif. Menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit, karena menulis bukan hanya menyalin kata-kata dan kalimat saja, melainkan mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Itulah penjelasan tentang 4 aspek keterampilan berbahasa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.